Jadi ini loh luar biasanya sebuah kebaikan yang kita lakukan. Kalau kebaikan yang kita lakukan, kita unggah di medsos, ditiru oleh orang lain, diamalkan oleh orang lain. Misalnya, sore hari ini banyak sekali kebaikan-kebaikan ketika Ramadan, Madu TV senantiasa eksis dengan ngabuburit inspiratifnya. Dan itu ditiru, ilmu-ilmu yang kita sampaikan diamalkan oleh pemirsa. Maka kami Madu TV, grup Sholawat, kru dari Madu TV yang mensiarkan live di sore hari ini, maka semuanya akan mendapat pahala. Pahala dari kebaikan kita sendiri dan pahala dari semua orang yang meneladani dan mengamalkan kebaikan yang kita lakukan. Allahumma amin. Namun sebaliknya, jika kita melakukan kejelekan, kejahatan, keburukan, kemudian ditiru oleh orang lain. Contoh, ini biasanya yang adik-adik ini, adik-adik, perkataan jelek, tulisan yang jelek, mohon maaf. Contohnya misalnya menulis anji. Ada tulisannya apa? Hurufnya R, an. Nah, kok diamalkan? Hati-hati. Itu akan mendapat dosa. Perkataan jelek kita mendapat dosa. Dosanya dua, double lagi. Satu, dosa dari kejelekan perkataan yang kita lakukan. Dan yang kedua, dosa dari orang-orang yang ikut meniru melakukan kejelekan dari kita. Na'udzubillah min dzalik. Itu kira-kira jawabannya. Baik, iya Yai. Jadi sangat tepat ketika tema ini diletakkan di awal bulan Ramadan dalam rangka untuk itu tadi. Menjaga bagaimana puasa Ramadan selama 1 bulan ini nanti diniati dengan baik. Betul. Tapi kelihatannya sudah tidak sabar. Masih ada yang bertanya lagi? Masih ada? Pertanyaan? Masih ada satu lagi. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiza Putri dari Tanggung Gunung. Saya santri Ponpes Madu Kiai Haji Ahmad Bajuri. Ustadz izin bertanya. Bagaimana tanda-tanda seseorang sudah ikhlas dalam beribadah? Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya berat ya. Bagaimana tanda-tanda bahwa seseorang itu ikhlas gitu ya. Ikhlas. Baik, para pemirsa Madu TV di mana ada berada, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, para jamaah sekalian, mungkin juga banyak ini jamaah Fatayat, jamaah muslimat, NU Ansor dan semuanya dimanapun Anda berada, menjawab pertanyaan bagaimana atau apa tanda-tanda seseorang itu ikhlas dalam menjalankan sesuatu. Salah satu yang bisa kita sampaikan di sini adalah ketika seseorang itu ikhlas menjalankan sesuatu, maka satu, dia tidak akan ingin dipuji. Tidak ingin dipuji. Bahkan para ulama, para wali itu inginnya malah tidak terlihat. Tidak terlihat. Ibarat dalam ajaran sedekah, tangan kanan memberikan, maka diupayakan tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Maka ciri-ciri yang pertama adalah ketika hati kita, diri kita ini tidak ingin dipuji dari apa yang kita lakukan. Yang kedua, tanda-tanda keikhlasan itu akan memunculkan bahwa kalaupun apa yang kita lakukan ini tidak mendapat respon dari orang lain, maka dia tetap semangat untuk melakukan ibadah ataupun perilaku tadi. Tidak peduli pokoknya, kebaikan dijalankan saja. Mau mendapat pujian ataupun mendapatkan tidak dapat pujian misalnya, tetap ikhlas, tetap lanjut. Yang ketiga, seseorang tidak akan, bahasa orang Jawanya, ngundat-ngundat. Apa bahasa Indonesianya? Mengundat-undat, mengungkit-ungkit apa yang kita lakukan.
Loh, aku dek ingin loh, saya kemarin loh sudah memberi sedekah, saya kemarin loh sudah ngajar, saya kemarin loh sudah tampil selawat di Madu TV. Nah, ayo, mosok tidak misalnya. Tidak karena itu. Karena lagi-lagi kembali pada niatan tadi. Karena niatannya hanya untuk Allah, maka tidak akan memperdulikan kira-kira apapun respon di sekitar kita. Itu kira-kira jawaban di antara tanda-tanda keikhlasan tadi. Karena memang hanya niatannya lurus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin ada yang lain? Masih ada waktu? Oh, masih ada. Alhamdulillah, banyak sekali ini. Banyak yang antusias untuk sampai bertanya. maghrib pertanyaan terus nanti. Siap. Ya, disilakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifaul Aulia dari Tangguh Gunung, siswa SMP Islam Kiai Haji Ahmad Bajuri. Ustadz izin bertanya, bagaimana caranya agar menumbuhkan rasa ikhlas dalam beribadah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa Madu TV perlu diperhatikan bahwa di Madu TV atau di pondok ini, di pesantren ini ya, di pesantren ini itu juga ada pendidikan formalnya. Ya, ada pendidikan formalnya. Ada pondoknya, ada pendidikan formalnya, ada belajar nyuting sekalian. Istimewa pokoknya. Baik. Tadi bagaimana cara menumbuhkan tadi ya pertanyaannya? Cara menumbuhkan keikhlasan. Bisa diulangi? Bagaimana? Ya. Bagaimana cara menumbuhkan rasa ikhlas dalam beribadah? Menumbuhkan rasa ikhlas dalam beribadah. Pertanyaan komplit. Iya, pertanyaannya tetap pada keikhlasan. Jadi bagaimana menumbuhkannya? Cara menumbuhkannya adalah satu, hati kita itu karena ingin sesuatu yang baik, maka ini niatannya tetap hanya untuk Allah, kepada Allah, kebaikan, jangan untuk manusia. Kalau kita niatannya untuk manusia, untuk dunia, itu akan habis, akan rusak. Tidak ada nilainya bahkan bisa jadi akan dicaci maki. Niatnya baik tapi malah dapat cacian, kadang seperti itu. Karena kepada manusia, tapi kalau niatnya untuk Allah, niatnya untuk akhirat, niatnya untuk kebaikan, insya Allah itu abadi. Maka tetap pada jalur itu apapun yang ada dalam hati kita. Karena kalau sudah itu, maka yang kembali adalah kebahagiaan. Yakin saja para pemirsa dimanapun Anda berada, kebaikan yang kita lakukan, apapun itu bentuknya, seberapapun itu, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita juga. Jadi begitu caranya. Ya. Baik, ada yang lain? Sepertinya ya sudah. Yeah. Baik pemirsa Madu TV dimanapun berada, baik di studio maupun di rumah. Ini sepertinya kita dengarkan dulu. Iya. Grup Salawat As-Sofia. Iya, As-Sofia. Kita dengarkan bersama lantunan solawat dari grup Solawat As-Sofia, Ngunut, Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia, Asia, dunia. Iya. Sallu ala Nabi Muhammad. Khabiri